Luar biasa tugasnya. saling saling Aduh, saling saling iya. saling menaruh dendam. Ngeri banget ya. Oh my God. Ini pas banget nih kayaknya ketawanya Kak Agus nih ya. Ya Allah. Oke, baik. Iya, ini ada yang keluar masuk juga nggak tahu. Jaringan apa atau gimana ya? Kayaknya sih aman. Oke. Udah 20.10 ya, Kak. Oke, mungkin Oh ya, boleh nggak? heeh, Hmm. teman-teman, halo, cek-cek. Udah pada siap belum kelas malam hari ini? Coba reaksi jempolnya kalau misalnya udah pada siap. Boleh kasih reaksinya dong. Halo. Ya, mantep. Oke. Gimana? Udah pada semangat belum? Aman ya, udah pada di ini ya kondisinya. Oke, iya. Semoga meskipun off cam nanti teman-teman pada nyimak ya. Kalau misalnya ingat nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin bingung saat Kak Agus menjelaskan, boleh nanti ditanyakan saja gitu. Oke, Langsung langsung potong juga nggak apa-apa ya. iya tuh boleh ya teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai aja kali ya Kak ya. Boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya sebelumnya kepada teman-teman dan juga Kak Agus yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta ke dalam kelas Matkul pada malam hari ini. Sesuai dengan temanya itu kita akan membahas materi struktur aljabar ya Kak. Tuh, tapi nanti akan dibahas sedikit tentang analisis real dan tugas yang kemarin ya Kak. Tuh. Oke, nah mungkin daripada makin ini ya, makin malam, udah 20 lewat 12 menit. Mungkin kelas untuk malam hari ini kita langsung buka aja ya, kayak. Oke, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oke mungkin saya langsung serahkan saja ke Kak Agus, Kak. Dipersilakan. Oke. Eh, ya, oke. Oh benar. Coba saya searching ini, makanya Akbar tuh nggak ngirim-ngirim ini mana, Ya, jadi bro. nggak ngoreksi juga saya jadinya. Ya udah, apa Jalan. emang sulit banget kali ya. Coba. Oke, nah mana kemarin ya, kemarin itu yang ini sebenarnya nomor 6 sederhana ya, kalau kalau di ini sederhana. Nomor 6 nih ya, nomor 6 itu sebenarnya sederhana ya. Nomor 7 memang yang agak panjang dikit ya, Bro. Nomor 6 sederhana. Kan kita sudah mempelajari terkait dengan sifat kos kaki sepatu. Maksudnya sifat kos kaki sepatu ya. Sources property, sifat kos kaki sepatu. Jadi coba, sifat kos kaki sepatu itu kan bilang bahwasanya kalau A, B inverse itu kan artinya adalah B inverse, A inverse itu sifat kaos kaki sepatu. Nah, itu kita pakai di sini di nomor 6 ini. Ya, kan jika ini ya kan bukti ya, nomor 6 bukti. Coba bukti, kan diketahui bahwasanya A, B inverse ya, bintangnya boleh, misalnya saya hilangkan aja bintangnya ya. A, B inverse kan sama dengan A inverse, B inverse. Nah, kalau kita melihat sifat kaos kaki ini, sifat kaki sepatu, kan berarti kan ini yang kanan, yang kanan ya. Yang kanan kan sama dengan AB. Yang kanan ya, yang kanan itu berarti kan BA inverse dong. Nah, udah selesai. Kalau AB inverse sama dengan BA inverse, ya berarti AB sama dengan BA. Wah, cepet ya, luar biasa. Udah. Kan, Oh, jadi itu jawabannya cuma gitu aja udah. ya, Kak? Iya, ya sederhana ya.
luar biasa. Yang penting cuma satu teorema ini aja. Sifat kos kaki sepatu ya. Yang nomor 7, oke. Sama gitu ya, hampir sama. Jadi yang kita butuhkan, yang kita punya kan ini ya, kita punya Bebas, ini. bebas. Yang kita butuhkan Bebas. kan ini. Yang, Bebas, gitu. cuman batasan BC-nya apa kan sih ke buat depan ya, ya bebas BC-nya semua ke mau ambil depan. apa pokoknya bebas. BC-nya ke depan. Kalau kita melihat ini, Pokoknya malas ngomong. BC-nya ke depan, berarti kan A, B, C sama dengan E. Oke. Kalau kita operasikan A inverse di kiri dan kanan, ini kanan semua ya maksudnya ya. Kan A inverse A, B, C sama dengan A inverse E. Kanan semua ya. Ini bukti ya, bukti, bukti. Ini kan berarti sama dengan kan A inverse A itu kan E ya. E, B, C sama dengan A inverse. Sehingga BC sama dengan A inverse. Satu. BC adalah A inverse kan itu ya. BC adalah A inverse gitu kan. Nah, balik lagi kan. Kan kita tahu bahwasanya A inverse kali A kan sama dengan E. Nah, kan BC-nya kan A inverse. Iya Dinda nggak BC-nya apa-apa, kan dia A aja inverse. kayaknya Oh, menjadi berarti kita bisa ganti A inverse ini dengan BC kan gitu. Ya kan? Nah, coba kan karena ini A inverse adalah BC, ya berarti BC A sama dengan E. Dah terbukti. Udah. Kakak punten mau nanya boleh nggak? Boleh. Nah, Iya, saya masih bingung di yang ini Kak. Untuk buktinya kan ABC sama dengan E. Terus dia lalu dikalikan dari A inverse dikali ABC. Itu kenapa dikalikan A inverse Kak? nah, ini sebenarnya gimana ya? Kalau di kenapa itu ingat ya, ini trik. Trik lagi ini, trik lagi. Jadi trik lagi ya bagaimana kita BC-nya ini kan BC-nya ini gimana BC-nya itu pindah ke kanan. Nah, berarti kita harus tahu BC-nya itu berapa sih gitu loh. BC-nya itu apa gitu, bentuk BC-nya itu. Nah, ini trik juga ya. Jadi triknya saya itu A inverse-nya kita operasikan A inverse di sebelah kanan gitu kan ya. Jadi kanan A inverse juga, ini kanan juga A inverse kan. Nah, ini kan jadi identitas ya, EBC, kemudian ini juga A inverse, E kan jadi A inverse. Jadi BC dan A inverse gitu. Jadi gimana ya? Jujur saya kalau ditanya kenapa itu, ya itu trik. Jadi Berarti kalau B inverse bisa nggak Kak? Kalau dikalinya B inverse. kalau dikalinya B inverse misalkan. Nah, kalau dikalinya B inverse nanti nggak hilang dong, susah ya, sulit ya. Jadi kalau dikalinya misalkan B inverse misalkan, nanti sulit ya. Ini kan B inverse ya, jadinya jadinya kan kalau B inverse nih, nah, jadinya kan B Ada inverse belum? A, B, C kan jadinya B inverse E kan gitu ya. Nah ini nggak bisa nih, susah, sulit. Ini agak sulit nih di sini. Nih, ini agak sulit. Karena kita nggak bisa menghilangkan ini gitu tuh, menghilangkan B A inverse A B C karena grupnya ini kan belum tentu komutatif ya. Kita belum belum tahu ini grupnya komutatif atau bukan. Karena belum tentu komutatif. Nah ini nggak bisa nih, susah nih. Ini nggak bisa nih, nggak bisa diapa-apain ini begini. Gitu. Kalau mau cara yang lain misalkan, cara yang lain bisa nggak? Nah, eh, kalau nggak inverse bisa nggak? Bisa, yaitu dengan cara BC inverse. Jadi karena ini kan yang dipindahin kan BC-nya yang ke depan atau A-nya yang ke belakang ya, yang ke kanan ya, BC-nya ke kiri gitu.
Bisa nggak cara lain? Bisa. Misalkan dioperasikan BC inverse, tapi di kanan ya. Jadi ABC dioperasikan BC inverse gitu. Nah gitu. Ini boleh. Sehingga ini kan habis, jadinya A sama dengan ya BC inverse gitu kan. Nah, A-nya itu BC inverse gitu. Atau ya bisa juga kan kalau A-nya ini BC inverse ya A inverse sama dengan BC ya balik lagi. Dari ke sini juga akhirnya. Dari sini juga gitu. Ya gitu ya. Ditanya kenapa ya bingung saya juga ya. Kenapa? Jadi eh, jadi kalau ngelihat soal itu tetap ya namanya trik itu perlu gitu tuh apa bukan hanya apa ya bukan hanya kita mengacu kepada konsep tapi konsep diperlukan tapi trik juga diperlukan trik dalam menjawab soal juga diperlukan itu ya oke ini kemarin ya ini nggak tahu nih yang lain nih belum saya coba lihat jawabannya padahal ya pas pas dibahas ternyata sederhana juga ya, ya. Tidak memakan banyak tempat itu juga kertas juga kalau misalkan ngerjain besok di kertas. Nah sekarang kita akan membahas yang kemarin ditanyakan ya sempat soal on MIPA ya. Siapa yang nanya tuh? Si Shiva ya? Kak Syifa, iya, Shiva, betul Shiva Kak. nih. Jadi kita akan membahas sebenarnya ini bahasan ininya finite group ya, grup terbatas, ya, grup yang terbatas ya, finite group. Finite grup atau grup yang terbatas. Grup terbatas itu ya berarti bisa dihitung gitu, kita bisa tahu gitu tuh jumlahnya berapa gitu, walaupun kita tidak harus hitung semua gitu kan. Ya kalau misalkan kita ini misalkan 1, 2, 3, titik-titik 100 ya kita tahu kalau apa ada berapa ya ada 100 sebenarnya gitu, walaupun kita tidak menghitung satu persatu gitu ya. Jadi intinya finite group atau grup terbatas itu kita bisa menentukan dia ada berapa gitu. Ya lawannya ya infinite group ya, grup yang tidak terbatas. Kemudian ada order ya, order dari grup. Order dari grup itu adalah ya banyaknya elemen dari grup ya, banyaknya elemen dari grup. Berarti ini kalau misalkan ini G itu sama dengan ini ya, 1, 2, 3, 100 ya berarti order dari G ya 100 gitu kan. Jadi banyaknya anggota dari grup itu sendiri ya. Misalkan kita lagi misalkan Z berapa ya? Z6 misalkan ya. Kita sebenarnya mau udah tahu ya. Z6 itu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian order Z6 berapa? Ya 6 gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ordernya Z6 ya 6 gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan U misalkan. Unit ya, kita membahas lagi nggak U ya. Ingat U itu ya U6. U6 itu adalah berapa aja U6? Ada yang bisa nyebutin U6 berapa? U6. Cari bilangan yang oke, teori bilangan ya, relatif prima ya. Yang relatif prima itu di FPB-kan dengan 6 sama dengan 1. Jadi cari bilangan yang FPB-nya dengan 6 itu 1. Yang pertama pasti 1 ya, 1. Karena FPB 1 dan 6 ya 1 ya. Kemudian berapa? 2 nggak mungkin. Kan FPB 2 dan 6 berapa? FPB SD ya. FPB 2 dan 6. 2 dan 6 ya 2 ya. FPB 2 dan 6 ya 2. Ya karena 6 itu 3 kali 2. Berarti bukan ya. 2 bukan anggota dari U6. 3 anggota dari U6 bukan. Kita cari aja FPB dari 36 berapa?
FPB 36? 3, Kak. 3, oke, berarti bukan U6. Ya, pokoknya cari yang FPB-nya 1 ya. Nah, oke, 4 apakah benar? Apakah FPB 46 ada, ayo, 46? 2, Kak. 2. 2, berarti bukan. Jadi satu-satunya lagi 5 ya. Berarti U6 itu 1 dan 5 saja ya. 1 dan 5. Berarti order dari U6 ya, atau banyaknya anggota dari U6 ya 2 gitu. Walaupun ya judulnya U6, 6 ya, ada 6. Ada 6-nya ya, bukan berarti 6 itu anggotanya ada 6 ya gitu. Jadi ini maksudnya himpunan atau grup ya, grup unit dengan operasinya perkalian modulo 6 sebenarnya. Ini kan kalau Z6 itu penjumlahan modulo 6. Apalagi ya? Kalau U-nya U ini ya, U bilangan prima sih relatif prima semua ya. Misalkan Z5 deh. Z5 itu kan berarti kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau U5 yang FPB-nya 1 ya semuanya ya. 1, 2, 3, 4. Aku kecuali 0 ya. Sehingga order dari U5 itu sama dengan 4. Kalau order dari Z5 sama dengan 5. Ngerti ya order ya? Order tuh kalau di himpunan apa sih? N ya. Kalau himpunan tuh banyaknya anggota ya. Jadi order grup itu adalah banyaknya anggota dari grup. Perbedaannya dengan order order apa nih? Order elemen itu adalah bilangan positif terkecil sehingga Gn nih, G pangkat N itu sama dengan E atau sama dengan identitas, atau dalam penjumlahan N kali G sama dengan 0. Contoh, misalkan contoh, oke, di Z6 deh, Z6. Kalau Z6 itu order dari 1, karena Z6 itu penjumlahan ya, ingat Z6 itu operasinya penjumlahan. Kalau U6 operasinya perkalian. Kalau U operasinya perkalian ya, kalau Z operasinya penjumlahan. Kalau Z operasinya penjumlahan, U operasinya perkalian. Oke, kalau Z6 order dari 1 berapa? Karena 0 itu identitas ya, 0 itu identitas. 0 itu adalah identitas, ini adalah E ya. Order dari 1 adalah berapa? Berapa kalinya 1 sehingga 1 kali berapa sehingga sama dengan 0. 0 itu dalam artian modulo 6 ya. Intinya apa ya? Berapa kali 1 sehingga menghasilkan perkalian 6. N kali 1 sama dengan 6 gitu. Oke, gimana? N kali 1 sama dengan pokoknya perkalian 6 ya. Ya otomatis N-nya 6 ya. 6 kali 1 ya 6 gitu. 6. Berarti order dari 1 adalah 6. Ini order dari 1 6 ya. Kalau order dari 2 berapa? Oke, di ini jadi. Oke, kita coba Z6 ya. Z6 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini penjumlahan ya. Penjumlahan modulo 6. Oke, order dari 1 itu berapakah? N, sehingga N kali 1 sama dengan sebenarnya 0 ya, harusnya 0 modulo 6. Artinya tuh 0 modulo 6 itu perkalian 6 ya, bisa
6, 12, dan seterusnya ya. Nah, otomatis kalau kita berapa kali 1 sama dengan 6, ya jawabannya 6 ya. 6. Berarti order 1 itu adalah 6. Order 1 atau O1 sama dengan 6. Kalau order 2 berapa? Ada yang bisa jawab? Semester 2 boleh? Berapa kali 2 sehingga hasilnya perkalian 6? 3 berangka. 3, oke, betul ya. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti order 2 sama dengan 3. Gitu. Order 2, O2 sama dengan 3. Kemudian O3 berapa? Ya, berarti kan 2. N kali 3. Iya betul ya. Order 3 itu 2. Kenapa? Karena 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Ordernya 3, O3 sama dengan 2. Kalau order 4, Setengah. Setengah bukan, Kak. berapa Dinda? Bentar, Kak. Gak ada setengah di Z6 ya. Harus bilangan bulat. Ada 0, 1, 2, 3. Oh, 0 nggak boleh ya. Berapa kali berapa supaya dia perkalian 6? Perkalian 6 ya. Kalau nggak 3 ada masuk nggak Kak? 3 ya. 3 bisa dibagi 6 maksudnya. Jadi 3 kali 4 berarti O4 sama dengan 3 ya. O5 terakhir O5 coba. O5 berapa? Berapa kali berapa hasilnya perkalian 6? 6. Iya 6. 6. 6. Ada lagi nggak selain 6? Kalau lebih kecil dari 6 ada nggak? 5 kali 4, N 20. kali 5 sama dengan 6 ya. 4 kali Memang 6. 5. Jadi gitu ya. 3 kali Apa yang bisa disimpulkan kira-kira kalau misalkan kita lihat order 1, 6, order 2, 3, order 3, 2, order 4, 3, order 5 juga 6 ya. Order 5 kan 6 ya tadi. Karena 6 kali 5 sama dengan 0 mod 6 ya. 30 ya. 0 mod 6. Jadi O5 itu sama dengan 6 juga. Kira-kira apa yang disimpulkan? Nah, kita Itu lihat. gak sih, Kak? Kayak nanti berulang gitu loh. Jadi kalau O6 nanti 6. Nggak ada O6. O6 tidak ada di ya. Jadi karena Z6 itu kan cuma 0 sampai 5. Karena Z6 kan 0 sampai 5. Jadi cuma sampai sini aja. Dan nggak ada order 0 ya. Order 0 nggak ada karena 0 itu identitas. Nih. Nah, identitas itu nggak ada ordernya. Order itu nggak ada. Gitu ya. Jadi yang dapat disimpulkan adalah jika anggota itu relatif prima, ya, kita lihat. Atau FPB-nya 1 yang tadi ya. Relatif prima atau FPB-nya 1 terhadap 6 ini, maka ordernya akan maksimal ya, 6 ya. Kita lihat 1 dan 5 ini kan, kalau FPB-nya kan FPB 16 ya, FPB 16 ya 1 gitu kan. FPB 56 juga 1 ya. Nah, ini kan secara saling prima ya, namanya relatif prima kalau dalam ini. Pokoknya ini struktur aljabar tuh nyambung-nyambung ke teori bilangan, nyambung-nyambung ke analisis kompleks sebenarnya. Namanya relatif prima ya. Namanya relatif prima. Nah, artinya relatif prima itu adalah
FBB-nya 1 ya terhadap. Jadi FBB-nya 1. Jadi 1 dan 5 itu relatif 5 terhadap 6. Nah, kemudian ini kalau penjumlahan ya. Ini kalau penjumlahan. Sekarang kita perkalian. Oke, sekarang kita lihat perkalian. Ini penjumlahan ya. Kita baru contoh penjumlahan. Kita coba perkalian. Oke, kita coba perkalian. Misalkan kalau perkalian kan U ya, kita coba contohnya U. Kita coba perkalian. Ini kan penjumlahan ya tadi ya, kita penjumlahan. Ini tadi grup penjumlahan tadi. Nah, sekarang kita coba U berapa ya? Kalau U5 primanya banyak. Coba U berapa ya? U8 deh. Coba kita Z8 itu kan berapa? Z8 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kalau U8 berapa? Coba U8. Sebutin satu-satu U8. Satu yang pasti ya. U8. 1, 3, 5 3, sama 7 Kak. 1, 3, 5, 5 sama 7. Oke, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Oke. Betul ya? 1, 3, 5, 7. Sekarang, karena ini perkalian ya. Karena tadi kan Z itu kan penjumlahan ya. Operasinya penjumlahan. Ini perkalian. Kita akan mencoba untuk mencari ordernya satu-satu ya. Yang pasti satu nggak ada ordernya ya, karena ini identitas. Ingat identitas perkalian adalah 1 ya. Perkalian ini identitas ya, ini Berarti 3, 5, dan 7. Kita akan cari order dari 3. Karena ini perkalian, ingat perkalian. Tadi kan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan berulang artinya perkalian. Kalau perkalian yang berulang artinya apa? Penjumlahan yang berulang artinya perkalian. Kalau perkalian yang berulang artinya? Penjumlahan bukan Kak? Oh, bukan. Penjumlahan yang berulang kan artinya pangkat ya. Pangkat ya. Kita akan cari 3 pangkat berapa dan gitu ya. Supaya dia 1 mod 8. 3 pangkat berapa supaya dia 1 mod 8. 1 mod 8 itu berarti perkalian 8 tapi ditambah 1 gitu. Perkalian 8 bisa 9. Oh iya, bilang. Bisa 9, bisa 17, apa lagi ya. Jadi 1 mod 8 itu bisa banyak ya. Oke, kemungkinannya bisa berapa aja ya? Bisa 9, bisa 17, bisa berapa lagi ya? 9, 25, 23, 41, 49, 33, 41, 49, dan seterusnya ya. 57, ya. Oke, tadi berapa tadi? N-nya 2 ya? Ya, 2 karena 3 pangkat 2 adalah 9 ya. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 itu kan sama dengan 8 tambah 1. Jadi 1 mod 8. Berarti order dari 3 berapa? Di Z, di U8. Order dari 3 adalah adalah 2. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 1 mod 8. Jadi order dari 3 adalah 2. Order 3 adalah 2. Order 5, kita coba cek order 5. O5. Oke. O5, order 5. 5 pangkat berapa supaya jadi 1 mod 8? Temu ya di sini ya. Ada 25 di sini tuh. 2 Kak, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kan sama dengan 25 ya. 25 kan 24 ditambah 1. Berarti 1 mod 8 gitu kan.
Berarti order dari 5 sama dengan 2 juga gitu. Terakhir 7, O7, O7, 7 pangkat berapa, hasilnya 1 mod 8. Oh, ketahuan juga ya, 1 mod 8. Dapat 9 di sini ya, 7 pangkat 2. Berarti 2 juga ya, 49. 49 itu sama dengan 48 ditambah 1 mod 8. Berarti 1 mod 8 ya. Berarti, oh sama semua ya ternyata ya. Oh, order 3-nya 2, order 5 juga 2, order 7 juga 2. Order 7 2 ya. Oke. Kebayang ya order ya di sini ya. Order 3 2, order 5 juga 2, order 7 juga 2 ya. Ini kebetulan yang sangat ini ya. Sangat pas ya. Hidungnya pas ya, kita nyebutnya 8. Bisa juga yang lain ya, order. Tapi kalau bilangan prima itu mungkin karena 8 itu 2 pangkat 3 kali ya. Kalau bilangan prima, ordernya biasanya bilangan prima karena relatif prima rata-rata. Order 9 rata-rata 3 kayaknya. Dan order, ya pokoknya itulah. Intinya ngerti ya, istilahnya order itu N sembarang, N berapa ya, N terkecil berapa sehingga dia menjadi identitas. Jadi operasi berulang berapa kali kah sehingga dia menjadi identitas. Nah, ini akan kita fakta ini akan kita coba, walaupun kita belum ketemu grup siklik ya, nggak apa-apa. Kita akan mencoba untuk membahas soal ONMIPA yang kemarin, yang tahun 2020. Oke, mana nih soal ONMIPA-nya nih? Tapi ada yang udah ngerti nggak ya? Pada ngerti nggak apa yang saya tulis waktu ini? Saya ketik ini. Jangan nggak ngerti. Coba. Nah, grup siklis itu sebenarnya oke, gak apa-apa deh dijelasin aja. Grup siklis itu grup yang apa bergrup siklis ya? Siklis, cycle, melingkar. Kalau saya memahaminya grup siklis itu grup yang dibangun oleh satu apa? Satu unsur ya, satu elemen. Apa deh? Oke, diketahui ini grup siklik dengan order ya, order itu bahasa Indonesianya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya order. Ya, banyaknya yang berorder ganjil. Oke, yang berorder ganjil. Ingat ya, ini grup siklis dengan order 2024. Seperti yang saya tadi ya bilang bahwasanya kan kita dan tadi ya yang ini ya. Kita lihat bahwasanya di sini yang relatif prima, lihat, yang relatif prima itu ordernya itu adalah dirinya sendiri ya, 6 ya. 6 itu maksimum ya. Maksimum kalau kita lihat. Yang relatif prima dengan terhadap 6 itu maksimum semua ordernya 6. Kalau kita lihat di sini 2024 kan kalau kita data ya, kalau kita data berarti G itu kan identitas pasti, yang pasti identitas. Kemudian yang pasti A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya sampai A pangkat
2023. Jadi hampir seperti Z ya. Jadi kalau kita, karena pangkat ini apa namanya, notasi umum, pangkat itu notasi umum di dalam struktural Jabar ya, berarti oke, penyelesaian. Berarti G itu, berarti kan 2024 ya, G ini 2024 ya. Berarti kan E, A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya sampai A pangkat 2023. Oke. Nah, elemen yang berorde ganjil, ya kan? Ini kan grup siklik dengan orde 2024, berarti banyaknya anggota dari G itu 2024 gitu. Banyaknya anggota dari G ya 2024. Ini kan berarti kan A pangkat 1 sampai A pangkat 2023 kan berarti 2023 ditambah identitas ya berarti 2024 gitu. Kemudian kalau kita cari elemen yang relatif prima dari 2024, berarti dia akan 2024. Jadi pangkatnya yang relatif prima terhadap 2024 itu pasti ordernya 2024. Misalkan A. A pangkat berapa supaya, ingat ya, kalau order elemen itu kan berarti kan N terkecil, kan N terkecil supaya, kan ini siklis ya, siklis, ordernya 2024. Berarti pangkatnya itu harus N terkecil ya, supaya dia 2024 perkaliannya ya, perkaliannya berapa gitu. K gitu, anggaplah K. Jadi anggaplah dia Z 2024, anggaplah Z 2024. Gampangnya begitulah. Atau enggak apa-apa kita coba ya. Z 2024. Oke. Jangan gini lah. Z-nya 2024. Berarti kan 0, 1, 2, 3 sampai 2023. Oke, pertanyaannya adalah berapa banyak elemen yang berorde ganjil? Berarti kan kalau satu ya, satu kali berapa kan itu ya? Supaya di 0 modulo 2024. Berarti kan satu kali berapa supaya hasilnya 2024 ya? Ya 2024 ya. Berarti order 1 ya 2024. Kalau order 2 berarti kan N kali 2 supaya hasilnya perkalian 2024. Berarti berapa? Dinda? 1012 Kak. 1012 ya. 1012 dikalikan 2 ya jawabannya berapa? Ya 2024 gitu kan. 2024 mod 2024. Anggaplah kita bentuknya Z aja nggak apa-apa ya biar gampang dipahami ya. 0 mod 2024. Nah, berarti order 2 itu adalah 1012. 1012 ya, 1012. Order 3 berapa gitu, order 4 berapa dan seterusnya ya. Dan kita tahu bahwasanya jika dia relatif prima adalah 2024, maka dia ordernya maksimal yaitu 2024. Maka untuk mencari order yang ganjil, kita faktorkan ya 2024 ini. Kita faktor prima ya, kita faktorkan. Jadi 2024 kita faktorkan, oke, dibagi 2 berapa? 1012. Dibagi 2 lagi berapa? 506 Kak. 506. Oke, dibagi 2 lagi.
253. 253. Oke. Nah, sebenarnya di jawaban saya ada ya. Nah, ini dibagi 11 hasilnya adalah 23. Nah, berarti faktor prima dari 2024, faktor primanya dari 2024. Faktor prima adalah 2 pangkat 3 ya. 11 ya, kali 11 kali 23. Nah, ini ketahuan nih. Berarti banyaknya elemen G yang berorder ganjil itu pasti ordernya kalau nggak 11 atau 23 atau perkaliannya dua-duanya. Jadi ordernya kalau nggak 11, pokoknya yang ganjil, bilangan ganjil yang akan timbul, order ganjil yang akan keluar adalah kalau nggak 11, kalau nggak 23, atau nggak perkaliannya yaitu 253. Paham nggak di sini? Bingung ya nih. Ordernya ya, order ganjil ya. Jadi gini di sini. Nah ini nih, contoh di sini ya. Contoh di Z6. Nah kita lihat Z6, yang ordernya ganjil yang mana? Z6 yang ordernya ganjil itu berarti 2 ya. Di sini kan ya, 2 nih. 2 sama 4 ya. Yang ordernya ganjil kan ini ya, 4 nih, 2 nih, 2 dengan 4 nih, yang ordernya ganjil. Kenapa? Karena kalau kita faktorkan 6 ya, 6, maka 6 itu adalah, lihat, 6 itu kan apa faktornya ya, 6 itu kan 2 kali 3 ya. 6 itu kan 2 kali 3. Nah, berarti order ganjil yang bakal keluar yaitu cuma 3. Paham nggak di sini? Lihat, ordernya sama-sama 3 kan? Order 2, 3, order 4 juga 3 gitu. Ya karena 6 itu kan 2 kali 3 ya. Berarti order ganjil ya, yang ganjil yang akan keluar itu cuma 3 saja. Paham ya? Ini paham nggak nih? Coba bisa kasih jempol gitu kan. Paham, Kak. Ya, Ya, teman-teman kita sih paham. yang Berarti ganjil itu cuma 3 ya. Cuma 3 ya, order 2, 3 ya, order 4 juga 3 gitu. Kalau kita mau misalkan ordernya ganjil misalkan, banyaknya anggota Z6 yang berorder ganjil adalah, ya berarti kita cari yang ordernya 3 gitu. Yaitu 2 dan 4. Nah, untuk kasus ini, nah kita cari yang ordernya 11 atau ordernya 23 atau ordernya dua-duanya gitu kan. 11 kali 23 ya. Jadi ordernya kalau nggak 11, pokoknya anggaplah X itu anggota G ya. Atau jangan X G, terlalu jauh sama G. G kecil lah. G kecil. Anggaplah order G kecil. Ya kalau nggak 11, order G kecil itu kalau misalkan 23, atau enggak order G kecil itu perkaliannya yaitu 253. Kan sama-sama ganjil. 11, 23, dan 253. Kalau kita lihat di soal yang tadi, 6 ini, ya, 6 ini, 2 dan 4 itu kita punya hubungan spesial ya. Apa hubungannya 2 dan 4 ini? Hubungan dari 2 dan 4 ada. benar nggak, Kak? Sama-sama genap, oke betul ya. Ya, sama-sama genap. Oke, di antara Z6 yang genap ya 2 dan 4. Hubungan istimewa dari 2 dan 4 ini sama, jadi 4 itu adalah perkalian 2 gitu. Ya, perkalian 2. Perkalian 2.
atau enggak ya kita bikinnya 2 kali 4 kan ya 2. Atau enggak misalkan kalau tanya misalkan ya, saya tanya nih, anggaplah Z-nya banyak misalkan Z 12 misalkan. Z 12 itu kan 0, 2, 3, 4, 6, 9. Kalau saya tanya, bosnya kan, yang ordernya ganjil. Kalau Z-nya 12 ya, yang banyak ini Z 12, yang ordernya ganjil. Ya kita sebenarnya ya kita faktorkan aja 12. 12 itu kan berapa? 2, 6 ini ya. 2, 3. Oke. Oke, kalau 2 kira-kira ganjil nggak 2? Enggak. Order 2 berapa? Enggak ya, order 2 ya 6 gitu kan. Karena 2 order 2 ya 6 kali 2 12. Berarti order darinya apa namanya? 12 itu yang ordernya ganjil, otomatis ini kita lihat ya. 22 nih, 122. 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti yang perkalian 4. Yang perkalian 4. Kita coba perkalian 4. 4. 4 otomatis ordernya 3 ya. 4 itu kan ordernya 3. Ya 4 kali 3 12 gitu kan. Nah, 8. 8 kali berapa hasilnya perkalian 12? Ya kali 3 ya gitu kan. 8 kali 3 24 gitu kan. 24 perkalian 12. Nah, sisanya apakah ordernya ganjil? Sudah bisa dipastikan tidak. Ya, jadi cuma perkalian 4 aja gitu. Perkalian 4 yaitu 4 dan 8. Apakah 6? Misalkan 6 misalkan. 6 apakah ordernya ini kan ordernya ganjil kah? Enggak ya. 6 ordernya 2. 2 kali 6 12. Nah, untuk kasus ini kita lihat. Nah, berarti yang ordernya ganjil adalah yang perkalian 8. Ini nih. Perkalian 8. Berarti ada, saya ada apa aja? Anggaplah H misalkan. Ada 8, 16, 32, dan seterusnya sampai berapa kira-kira yang 2023, yang kurang dari 2023? 2016 gue kurang. 2016 ya. Berarti 8, 16, 32, 64 dan seterusnya sampai 2016. Ini ordernya kalau nggak 11, 23 atau 253. Ya dua-duanya itu. Kalau nggak 11, 23, 253 gitu. Ya kan semuanya ganjil ya. 11, 23 dan 253. Nah, ini ada berapa anggota kan gitu kan. 8 sampai 2016 ini. Aduh, 200 ada 252 anggota. Bisa dicek ya. Tinggal 2016 aja dibagi 8 berapa ya? Ada di sini sampai 8 sampai 2016 itu ada 252 elemen. Ya, sehingga banyaknya elemen G yang berorder ganjil adalah 252 itu. Untungnya nggak harus dibuktikan ya. Jawabnya 252 aja. Nah, sampai sini paham ini. Iya, teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ke Kak Agus, silakan ya, langsung aja. Boleh langsung open mic atau raise hand dulu boleh. Oke. Atau mau di room chat juga nggak apa-apa, nanti saya bantu bacakan. Gitu ya ini. Untung ada yang bahas juga ya MIPA. Ini pertemuan berapa ya? Kita nggak pernah bahas pertemuan MIPA. Ya gitu ya.
Untuk yang on MIPA yang tadi 2024 yang isian singkat, yang ini struktural aljabar ya ini struktural aljabar. Nomor 1 sama nomor 2 itu analisis relate. Nomor 2 saya belum nemu aja jawabannya. Nomor 1 nemu ya, Akbar juga nemu ya. 1. Ini Akbar ngerti ya Bar ya? Ini jadi tanpa begini ngerti nggak kalau baca aja dari tulisan saya, tulisan ketikan itu. Itu ya. Di ini untuk soal grup siklik ya. Grup siklik itu apa grup siklik itu? Kalau saya grup yang dibangun oleh satu elemen. Kalau grup yang muter-muter grup siklik itu biasanya Z, U juga ya. U, Z itu juga grup siklik. Kalau yang on MIPA satunya lagi, Akbar ngerti ya? Nah, kalau Shelly ngerti nggak yang on MIPA yang nomor 1 yang saya jawab? Oh, jujur masih belum juga sih Kak. Nah, on MIPA itu sebenarnya yang paling krusial itu bagaimana caranya kita itu memahami soal ya. Ini orang soal ngomongin apa sih gitu. Jadi simbol-simbol yang asing itu dipahami. Kita coba cek ya. Kita coba ini. Interval ya. Interval itu selang. Selang itu himpunan. Sebenarnya himpunan. Jadi ngomong himpunan aja. Oke, kita